Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Maya Aska, masih di segmen Otista, obrolan mistis kita. Kali ini kita tidak mendatangkan narasumber, melainkan gue akan bercerita pengalaman pribadi gue yang gue alami di tahun 2013. Jadi sebelum gue cerita lebih detailnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Tetap stay di segmen Otista, obrolan mistis kita. Jadi ceritanya begini, di tahun 2013 ini yang dimana gue ini sedang mengandung anak kedua gue. Jadi waktu gue hamil ini gue bekerja di salah satu mall di daerah Kelapa Gading. Singkat cerita, di usia kehamilan gue ini yang cukup aneh sih ya gue rasa. Karena di usia 4 bulan kandungan gue ini, gue gak tahu kalau gue ini lagi hamil. Karena untuk ciri-ciri orang hamil itu nggak terlihat nih sama diri gue sendiri. Perut gue rata, badan gue biasa, dan gue nggak ngerasain mual sama sekali. Ya gue pikir ini biasa aja, nggak ada tanda-tanda kehamilan. Dan setelah gue pulang ke rumah, di perjalanan ini gue ngerasain suatu hal yang aneh. Jadi ketika gue pulang kerja dari arah Kelapa Gading ke rumah gue ini di daerah Palmerah, gue ini kan melewati satu rumah yang dimana rumah itu dulunya dijadikan tempat pesugihan pabrik. Jadi ada satu pabrik yang dimana itu pabriknya ditempati untuk pembuatan kayak semacam biskuit lah ya, bisa dibilang kayak cemilan gitulah. Nah di situ gue ini ngelewatin suatu gang yang panjang banget, dan memang gangnya itu tertutup oleh tembok-tembok rumah-rumah yang besar lah ya. Jadi di situ cukup gelap dan memang treknya tuh agak panjang. Di sana gue ngeliat ada satu perempuan. Gue pikir itu perempuannya itu ya semacam Kunti atau yang biasa kita kenal Miss K. Di situ gue abain aja karena gue nggak berani bilang sama suami gue, takutnya di perjalanan itu karena kan kita bawa motor ya, takut kenapa-napa kalau misalnya gue bilang ke suami gue. Di situ gue sempet ya udahlah, ini memang udah tempatnya dia gitu. Karena waktu gue jalan siang pun gue sempet ngelihat sosok perempuan itu benar-benar berdiri tepat di tikungan gang itu. Jadi gue pikir ya mungkin ini tempatnya dia. Setelah gue melewati gang itu, gue ngerasa kok si perempuan ini kayak mau ngikut gue, tapi dia nggak bilang sesuatu. Jadi dia tuh terbang ngikutin arah belakang gue. Lo bisa bayangin ya, lo jalan di gang sempit, gelap, dan itu tikungannya banyak. Di situ ada sesosok perempuan yang biasa kita kenal kuntilanak. Itu ngikutin kalian di belakang. Dia itu bener-bener kayak mau nyampein sesuatu, tapi gue gak mau komunikasi sama dia. Sampailah ke depan rumah gue. Yang di depan rumah gue itu ada pohon belimbing buah ya. Di situ sih pohonnya cukup besar dan akarnya itu memang pohon udah lama gitu. Jadi udah berakarnya tuh udah besar. Di situ dia sempat berhenti, gue turun, dan gue nggak tahu kalau si perempuan ini melempar pasir ke arah belakang badan gue. Disitu gue kaget kan. Gue bilang ke suami gue, ya kamu lihat gak sih ada sosok perempuan di belakang yang tiba-tiba nyiram pasir. Karena memang pasirnya itu benar-benar ada di baju gue, di baju belakang gue. Dia ngeliat, terus dia udah mulai takut, udah mulai panik, karena memang rumah yang gue tempatin ini adalah rumah peninggalan nenek gue, dan itu rumah lama. Itu memang rumah zaman dulu yang nggak pernah direnovasi, jadi bener-bener bangunannya itu bangunan tua. Di situ kita sempat berhenti sebentar, jadi nggak mau buru-buru masuk karena kan ada anak gue juga kan di dalam rumah. Gue duduk di teras rumah gue ini, gue sambil ngomong lah dalam hati gue sih. Gue bilang kalau memang mau komunikasi nggak usah jahil gitu, maunya apa, mau nyampein pesan apa, nggak usah nyiram gue pakai pasir kayak gini.
Di situ seketika si sosok perempuan yang tadi nyiram pasir ke gue ini itu berubah wujudnya, entah gue halusinasi atau apa. Itu gue ngeliat salah satu partner kerja gue, dia tuh berdiri di depan rumah gue itu, tapi dia sambil nunjuk ke arah muka gue, dia nunjuk dari jauh. Gue kaget, maksudnya dia nunjuk gue itu apa? Gue sebenarnya mau mencoba, udahlah nggak perlu gue tanggepin gitu kan. Ya mungkin ini karena gue capek, dan memang kalau buat gue pribadi gue sih nggak ada masalah ya sama dia. Cuma gue nggak tahu akhir-akhir kebelakangan ini dia memang agak aneh sama gue. Gue nggak mau menanggapi hal itulah. Itu mungkin persepsinya dia terhadap gue. Di situ gue berhenti duduk, gue dalam hati gue ngomong kayak gitu. Gak lama suami gue bilang, udah yuk masuk, jangan terlalu lama di depan. Karena memang kerikil-kerikil yang kayak pasir-pasir, tapi itu agak gede pasirnya, itu tuh jatuh gelinding ke atap rumah gue itu. Jadi pohon belimbing, di sini atap rumah gue itu terbuat dari seng gitu. Kalau ada sesuatu yang jatuh pasti tuh kedengeran banget, apalagi pasir. Pasir itu kalau dilempar suaranya memang bener-bener kayak nyebar gitu kan. Di situ gue udah sempet jiper juga sih, takutnya sosok yang ada di pohon belimbing ini nih, karena kan memang dia suka mengganggu orang lain yang dari jam 9 malam itu di depan rumah gue memang gak boleh ada orang. Karena kalau ada orang ngobrol di situ, mereka akan datang buat ngeganggu. Jadi tujuannya sih baik, gak boleh berisik di depan rumah gue ini. Gue takutnya dia yang turun, karena memang kalau kita tahu si sosok Kunti yang berbaju merah itu kan agak ekstrim. Nah, penunggu pohon belimbing di depan rumah gue itu adalah sosok Kunti merah. Gue buru-buru langsung masuk ke dalam, dan di situ gue kaget ketika gue tutup pintu, gue ngelihat sosok partner kerja gue lagi ada di hadapan gue. Lo bisa bayangin ketika lo jalan nutup pintu, terus lo balik badan, lo ngelihat ke belakang, tiba-tiba dek, langsung di depan muka lo, itu bayangan dia. Itu yang gue kaget, bener-bener gue hampir mau jatuh di situ karena gue kaget. Kayak seolah-olah orang tuh ngagetin gue gitu dari belakang. Di situ juga suami gue sempet kaget, agak kesel juga sih. Ada apaan sih? Dia bilang gitu. Heboh banget, udah tahu udah malam. Karena memang gue nyampe rumah itu posisinya jam 10:30 malam. Di situ gue nggak mau cerita, gue ngerinya takut jadi seuzon juga ya kan, karena gue belum tahu nih ini itu sosok beneran dari kirimannya dia atau memang halusinasi gue yang gue capek pulang kerja. Di situ gue sempat ganti baju ke belakang rumah gue. Itu posisi kamar mandinya itu memang terbuka, jadi nggak ada di dalam rumah, dia di luar rumah. Itu cukup besar kamar mandinya, bercampur sama dapur. Di situ gue cuci baju, gue kucekin baju daleman gue. Biasa setiap gue pulang kerja gue nggak berani nyimpen pakaian dalam gue di belakang rumah gue itu, jadi gue langsung cuci terus gue bawa ke dalam, gue jemurnya besok. Biasanya yang gue lakuin kayak gitu, gue ngelakuin hal yang seperti gue lakuin aja tiap hari. Di situ ada suara anak kecil yang manggil-manggil nama suami gue. Jadi di kamar mandi gue ini kan ada dua kamar mandi. Di sini ada tangga kontrakan ke atas, dan di samping kamar mandi gue ini yang dua, ini ada pompa. Jadi kayak pompa air zaman dulu. Di belakang pompa itu ada gang kecil, yang dimana gang ini adalah nembus keluar dari rumah gue, dari belakang rumah gue. Dan di luar gang itu ada satu rumah yang memang rumah tua juga, nggak ditempatin. Jadi kayak buat taman bermain anak-anak gitu. Di situ ada satu ayunannya itu ayunan zaman dulu ya, yang dari kayak ban gitu loh, kayak ban. Nah, biasanya sih memang kalau siang anak-anak suka pada main di situ. Gue pikir itu ada anak yang dari gang sebelah gitu. Cuma gue pikir lagi pakai logika gue, 10:30 malam, masa iya sih masih ada anak-anak yang main. Karena jelas banget itu manggilin nama suami gue. Dia panggil-panggil, Surya, dia manggil kayak gitu. Gue sempet agak takut juga, karena takutnya kalau gue bilang ke suami gue, dia pasti akan ketakutan terus dia lari, karena dia sering banget kayak gitu. Gue cuci muka, pas gue lagi cuci muka,
Suara itu kedengeran jelas banget, wallahi gue gak bohong. Suara itu kenceng banget, manggil, bener-bener dia tuh suaranya dari gang kecil itu. Jadi gue cuci muka nih di deket pompaan air itu. Gue cuci muka, gue denger, terus gue langsung lihat ke muka suami gue dong. Gue lihat dia kayak orang tahu juga nih, dia denger juga. Cuma dia nggak mau ngomongin itu, biar gue tuh nggak panik gitu. Gue tatap-tatapan agak lama, 2 menit gue tatap-tatapan sama dia. Terus gue langsung basuh muka gue yang masih banyak sabunnya itu. Nggak lama gue lagi cuci muka, ada yang batuk. Suara batuknya tuh jelas banget kayak di telinga kita. Gue langsung nengok, astagfirullahaladzim. Dia langsung kabur ninggalin gue. Itu dia bener-bener shock banget, lari ninggalin gue. Gue cuma bisa bilang, lah kenapa lu lari? Karena gue pikir itu suara batuknya dia gitu. Terus dia lari kenceng banget. Iya gue panik dong, gue ikut lari dengan keadaan muka gue yang masih setengah masih ada sabun. Gue lari ke dalam, gue tuh udah deg-degan banget. Gue takut banget karena kepanikannya dia gitu. Bokap gue keluar, ada apaan sih? Dia bilang, itu tadi ada yang manggil, terus ada yang batuk gitu kan. Nah gue pikir saudara gue nih. Gue bilang, itu mungkin Dila kali lagi ke kamar mandi juga, karena kan tembok kamar mandi itu deketan gitu. Ternyata pas bokap gue nanya itu, dia bilang, itu mah udah biasa. Gue diem dong. Jangan-jangan ini sosok bayi-bayi ambar yang dimiliki sama itu. Dia pernah keguguran beberapa kali dan anaknya dia ini anak kembarnya itu sempat meninggal 2 kali. Jadi dia punya anak kembar itu 2, jadi 4 kan sepasang. Nah di situ memang katanya sih sering banget yang ngelihat sosok anak-anak kecil itu di situ. Tapi seumur-umur gue tinggal di situ, gue nggak pernah ngelihat sosok anak kecil yang lalu lalang di situ gitu. Dari gue kecil pun gue nggak pernah ngelihat sosok anak-anak kecil yang dibilang ini anaknya dari. Di situ gue sempet, ayo ya anterin ke belakang karena muka gue masih banyak sabun kan. Gue balik lagi dianterin sama bokap gue cuci muka lagi. Nggak lama di situ bokap gue denger suara anak kecil yang ngebisikin telinga bokap gue. Jadi dia ngomongnya gini, hati-hati. Bokap gue langsung nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Udah Mai cepetan. Kenapa sih ya? Udah cepetan. Gue juga udah mulai mau gerak cepet pun susah gitu. Udah gue rapi-rapi, gue simpen lagi sabunnya. Gue jalan cepet pun agak licin gitu kan, jalanannya agak licin karena gue pakai sendal jepit juga. Gue masuk ke dalam, bokap gue langsung nyeret tangan gue. Dibilang katanya tadi sama sosok anak kecil itu hati-hati katanya. Hati-hati kenapa? Gue bilang gitu kan. Nggak tahu, ditutuplah pintu dapur rumah gue ini. Karena pintunya itu kan terbuat dari kayu. Nah kayunya itu ada retak di bagian tengah. Jadi itu kalau ada bayangan lewat itu kelihatan banget. Nah di situ gue ngelihat memang ada bayangan bolak-balik. Jadi kayak bayangan hitam, terus terang, hitam, terang kayak gitu terus. Gue hirauin aja lah, udahlah gitu. Gue tidur. Gue kan punya tante yang memang dia ini dari kecil gak bisa bicara ya. Jadi ya bisa kita bilang gagu gitu lah. Gue masuk ke dalam kamar, terus gue mau tidur, tiba-tiba dia masuk kayak orang ketakutan. Dia kayak orang ketakutan, lari ke gue. Gue kaget di situ, gue mau tidur, dia lari terus bangunin gue. Dia bangunin, katanya gue ini lagi hamil, kata dia. Gue kaget, gue bilang gue gak hamil gitu. Terus dia bilang iya lagi hamil 4 bulan. Gue kaget banget di situ, gue bener-bener kaget. Gue bilang nih sama suami gue, apa iya ya gue hamil gitu kan? Ya nggak tahu gitu. Gimana emang rasa orang hamil tuh kan ada dong tanda-tandanya, entah mual, pusing. Tapi ini nggak sama sekali gue alamin gitu. Nah di situ udahlah, gue nggak terlalu tanggepin. Tapi dia tetap ngasih tahu. Terus gue iyain, oh iya besok cek ke dokter, gue bilang. Nah udah dari situ gue tidur, gue mimpi memang ada satu nenek-nenek, dia pakai baju kebaya zaman dulu. Itu dia bilang, saya titip sesuatu yang kamu harus jaga katanya. Tapi sesuatu ini yang mungkin kamu akan takut dengan sesuatu ini. Karena memang gue sebelum gue nikah pun gue ada rasa takut gini. Gue takut ketika nanti gue nikah, gue punya anak dan anak gue
nurun apa yang gue rasain gitu. Gue nggak mau hal itu terjadi sama anak gue karena memang berat banget gitu. Gue pun kalau disuruh pilih untuk jadi orang normal atau memang dikasih kelebihan, ya gue memilih menjadi anak normal gitu pada umumnya ya. Di situ gue sempet bangun, gue kaget apa iya gue hamil gitu, karena memang gue nggak tahu sama sekali kalau gue hamil. Besoknya gue penasaran, gue belilah test pack di apotek. Gue beli, gue tes, ternyata tuh garisnya 1. Dan gue feeling udahlah ini garis 1 keren banget, nggak ada tanda-tanda yang menandakan bahwa ini gue hamil gitu. Di situ sempet berulang kali setiap malam si tante gue ini kasih tahu gue kalau gini hamil, gue ini hamil gitu. Gue coba bilang enggak, gue nggak hamil gitu. Terus dia bilang iya lo hamil, kata dia gitu. Di situ gue sempet ke-trigger juga buat cek nih bener nggak sih gitu, apa memang dia dikasih satu penglihatan yang dia ngelihat kalau di diri gue ini gue lagi ngandung gitu. Gue waktu gue libur kerja, dan di situ gue shock banget karena ketika gue itu gue dengan pedenya kalau gini nggak hamil karena memang gue mau kasih jarak yang agak lama gitu kan. Terus gue cek ternyata betul gue hamil. Dan gue kasih lihat bukti test pack yang gue beli, gue tes. Memang sih gue tesnya cuma 1 test pack, nggak 2 test pack atau 3 buat make sure gitu kan bener atau enggak. Terus bener nih ini ibunya lagi hamil gitu, dan posisi bulannya itu bener-bener memasuki bulan keempat gitu. Gue kaget, loh kok bisa gitu, secara gue menstruasinya normal, setiap bulan gue menstruasi, masa iya sih gue hamil gitu. Di situ gue agak bingung juga dan ya udahlah terima kenyataannya gitu. Di situ jarak gue mengandung anak ke-1 dan kedua itu jaraknya 3 tahun. Gue jalanin, pas banget ketika gue tahu kalau gue itu hamil, disitulah gue mulai drop. Gue pusing, gue mual, dan gue dapet mimpi ada satu anak kecil yang gue nggak bisa lihat mukanya datang dengan keadaan telanjang, dan gue nggak tahu nih anak ini perempuan atau laki-laki karena di bagian mukanya nggak kelihatan sama sekali gestur-gestur menandakan dia ini laki-laki atau perempuan, itu nggak ada. Dia bilang katanya nanti aku juga akan sama kayak kamu, aku juga bisa melihat mereka yang terlihat. Di situ gue kaget, gue dalam hati gue ya Allah semoga anak ini nggak menurunkan apa yang gue rasain gitu. Gue nggak mau, dan gue takut banget anak gue nggak kuat nerima hal yang sama apa yang gue rasain ini. Berjalanlah sekitar usia kandungan gue 7 bulan, dan itu gue masih kerja. Bayangin gue kerja, gue harus naik busway dari Palmerah ke daerah Kelapa Gading, gue bolak-balik, dan di situ gue benar-benar ngerasa kalau gue memang gak hamil karena gue strong banget. Pada saat gue ngidam itu di usia 4 bulan, ketika gue itu doang, itu gue ngerasain lemesnya tuh di situ. Gue bolak-balik pulang karena kerjaan gue dan kerjaan suami gue agak berbeda jam kerjanya, jadi gue harus jalan kerja sendiri. Kecuali gue pulang kerja gue dijemput. Gue ini kaget ketika gue masuk ke tempat kerja gue ngeliat ada satu bayangan hitam besar dan itu merayap ke meja kasir. Dia merayap cepet banget ngerayapnya. Gue kaget karena gue itu posisinya shift pagi, gue berdua, dan gue buka kunci sendiri karena temen gue lagi ke toilet. Gue agak shock ngeliat, ya gimana sih orang lagi hamil ngeliat kayak gitu. Gue itu harus ekstra hati-hati banget gitu. Takutnya ketika gue kaget, disitulah pamali yang biasa orang bilang kalau kaget itu harus amit-amit gitu kan. Gue itu gak lupa kayak gitu, dan gue juga selalu istighfar. Gue selalu baca-bacaan apa yang gue bisa gue baca di situ, ayat-ayat Al-Quran. Gue setelin lah ayat ruqyah pendek dari handphone. Di situ mulai ngamuk mereka yang dari gudang itu, langsung datang mendorong pintu gudang kenceng banget sampai gue pun sama temen gue yang baru datang dia kaget. Dia pikir ada orang di dalam gudang.
Dan ternyata itu nggak ada sama sekali. Barang-barang yang ada di dalam gudang itu jatuh runtuh semua ke bawah. Di situ tetap gue nyalahin ayat-ayat ruqyahnya sampai operasi mall ini buka, dan disitulah baru teror itu baru bener-bener berkurang. Gue rapihin lagi, gue sambil komunikasi lagi. Cuma gue nggak lihat sosok di tengah tuh kayak gimana. Gue cuma ngeliat sosoknya besar, hitam, merayap di meja kasir. Nah di situ gue sempet komunikasi sama temen gue bilang jangan takut ya, soalnya mereka pun nggak terlalu mengganggu kita ya, mungkin dia nggak terima karena gue ini nyetel ayat-ayat Al-Quran di sini gitu. Dan dia sih paham betul. Nah gue nggak tahu kenapa salah satu partner kerja gue ini agak berubah sama gue. Itu ketika usia kandungan gue berjalan sampai ke 8 bulan, gue ini kayak seolah-olah gue harus resign dari tempat itu, nggak boleh cuti gitu. Karena gue masih mau kerja, gue bilang sama dia, gue mau ambil cuti aja, gue mau ambil cuti lahiran gue selama 3 bulan gitu. Dia menentang untuk gue ambil cuti, dia mau gue resign. Gak tahu apa sebabnya, dan gue merasa kalau gue ini gak punya masalah sama dia. Oke lah, di situ gue harus mengalah, dan gue bilang iya, oke, gue resign. Nanti ketika gue udah melahirkan anak gue di usia yang mungkin udah bisa ditinggal, gue akan masuk lagi ke tempat ini. Dia mengiyakan tapi dengan raut mukanya yang gak terima gitu. Di situ gue sempet sedih juga ya, gue sempet sedih. Sepanjang jalan gue dijemput sama suami gue ngerasa kenapa sih kok dia kayak gitu sama gue gitu kan. Dan suami gue bilang ya mungkin dia gak mau kenapa-napa karena kan kandungan kamu kan udah besar, dan dia gak mau bolak-balik dari Palmerah ke Kelapa Gading, bolak-balik naik busway, dan dia takut kesalahan gitu kan. Oh mungkin iya. Nah gue ngerasain aneh nih, karena gue udah ngambil cuti, dia tuh selalu nanyain kondisi gue. Aneh banget gitu. Karena yang biasa-biasanya waktu gue kerja sama dia, gue selama kerja, dia tuh gak pernah nanyain kabar gue. Dan baru ini dia nanyain, karena feeling gue ini kuat banget, kayak ada sesuatu gitu loh yang dikirim sama dia. Jadi gue sempet ngehnya tuh gini, ketika dia nelfon gue, dia nanya gimana Mai kabar lo. Alhamdulillah baik kak gitu. Dan gue juga ini udah mulai memasuki dimana bulan-bulan yang harusnya gue lahiran gitu kan. Oh iya semoga ya lahiran lo lancar, basa-basi gitu. Setelah dia selesai tutup telepon, di situ gue langsung gemetar, gue kejang-kejang. Di situ gue tiba-tiba langsung komunikasi entah sama siapa, gue juga nggak tahu. Sosoknya itu besar banget, dan itu tuh kayak model semacam kalau bisa dibilang genderuwo tuh lebih besar lagi sosoknya. Itu sumpah itu besar banget, dan gue pun di situ udah pasrah, gue nggak bisa nahan gitu. Tapi ada satu sosok yang ngedorong makhluk itu supaya keluar dari badan gue. Di situ gue ngerasain kayak ada tekanan dari depan, ada dorongan dari belakang. Gue cuma bisa istighfar, gue cuma bisa baca ayat kursi di situ. Dan itu gue ngerasain mules yang luar biasa banget sakitnya. Bahkan ngelebihin sakitnya di saat gue ngelahirin anak pertama gue. Di situ ngerasain dahsyat banget, mulesnya sakit banget. Dan di situ gue mulai gemetar. Gue mungkin dari feeling gue sendiri, gue mengatakan bahwa oh ini tanda-tandanya nih mulai pembukaan gitu. Di situ gue mau datang ke bidan, itu posisi malam. Karena udah khawatir banget keluarga gue, takutnya gue terjadi apa-apa di rumah. Gue berangkat lah sama suami gue nih, jam 11:30 malam. Dan kebetulan bidannya ini adalah dia kenal, ngobrol, dan gue dicek nih sama dia. Ternyata dia bilang, oh pembukaan 2 nih gitu. Ternyata lo udah pembukaan 2, tapi lo harus istirahat total. Kalau mau lo observasinya di sini aja, gak boleh pulang gitu. Oke, gue ikutin, gue tinggal di bidan itu, gue nginep, gue ngobrol agak panjang sih. Gue ngobrol, tiba-tiba bidannya ini lagi ngobrol sama gue, dia panik, histeris, dia teriak karena dia ngelihat sesuatu
sosok besar yang ada di belakang gue. Dia lari, dia ketakutan. Gue bingung, kenapa sih, emang ada apa? Karena gue gak ngeliat sama sekali sosok itu. Dia udah pucat ketakutan, dia ngobrol lah sama suami gue. Dia bilang, di belakang istri lo tuh ada sosok besar katanya, hitam besar. Gue takut ngelihatnya karena laki gue juga ngelihat gue kayaknya aneh gitu. Ya udahlah, gue bawa pulang dulu deh, nanti kalau memang udah ada tanda-tanda pembukaan lagi gue bawa lagi ke sini gitu. Akhirnya gue pulang lah jam 2:30 pagi. Gue pulang ke rumah, di situ baru gue naruh badan untuk istirahat. Gue tuh posisinya kayak rep-rep, tapi itu lebih dahsyat dari rep-rep. Gue kayak melawan sesuatu makhluk yang mau masuk ke badan gue. Tapi gue melihat sosok wajahnya itu sosok si partner teman kerja gue ini. Gue juga bingung kan, kenapa dia gitu. Kak, kenapa sih kak, lo jahat banget kak, lo kenapa mau ngebunuh gue. Jadi dia tuh kayak mau cekek gue tahan, gue dorong, dia tetap ngelawan. Dia bilang, pokoknya gue nggak mau lo selamat, kata dia. Gue nggak tahu maksud dan tujuan dia tuh apa. Di situ gue coba ngelawan, alhamdulillahnya tuh gue bangun dengan keringat yang luar biasa. Gue kayak mandi, keringat gue tuh banyak banget, dan nyokap gue tuh nangis di situ. Ternyata nyokap gue, mertua gue, dan ayah gue itu udah ngajiin gue di situ gitu. Dia takut banget gue tuh nggak bisa sadar lagi karena memang menurut mereka gue ini kejang-kejang kayak orang step gitu. Gue balik lagi paginya ke bidan itu dengan muka gue yang udah pasrah, gue udah nggak ada semangat buat ngelahirin. Dan di situ gue inget banget sama suara itu yang menyerupai suara anak gue yang pertama. Dia itu kayak manggil-manggil nama gue. Dia manggil-manggil gue kayak bunda gitu, seolah dia tuh ngasih semangat gitu. Di situ gue cuma bisa natap ke atas, gue nggak fokus sama sekali, tatapan gue blur. Yang gue ngelihat sosok partner kerja gue. Dia tetap mantau gue, tetap bener-bener kayak ngawasin gue. Dia pengen ngelihat gue tuh meninggal pada saat ngelahirin anak gue ini dengan tujuan gue nggak tahu tujuannya tuh apa. Sampai jam 11:30 siang gue ngerasain sakit, tapi anehnya itu nggak ada pembukaan sama sekali. Di situ udah coba ikhtiar, sampai tetangga gue ini bawain satu itu tuh kayak semacam rumput patimah yang terkenal banget. Rumput itu tuh bukan kayak rumput, tapi semacam kayak akar. Akarnya udah kering, tapi kalau kita rendam ke air dia mekar. Nah, di situ katanya mitosnya, entah ya ini mitos atau fakta, direndam ke air dia mekar, memang mekar. Dan setelah airnya gue minum itu, katanya biasanya orang normal yang minum air rumput patimah ini akan merasa mulesnya itu yang luar biasa untuk membantu si anak ini cepat lahir gitu. Dan ini nggak gue rasain sama sekali, gue nggak ngerasain sama sekali. Ya wallahu alam. Gue tuh nggak tahu apakah ini memang belum jalannya atau memang belum waktunya gue lahir. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngerasain hal-hal yang tanda-tanda ini buat pembukaan lagi tuh gue nggak ngerasain sama sekali. Di situ gue sempet agak panik banget karena gue pikir kenapa ya bisa kayak gini. Seumur-umur tuh orang yang minum air rendaman rumput patimah ini dia akan ngalamin pembukaan yang cepat, mules yang lumayan gitu, yang lebih dari orang normal biasanya. Tapi ini gak gue rasain sama sekali. Di situ gue cuma udah bisa pasrah, gue cuma bisa zikir. Ini anak gue manggil-manggil nama gue terus, bunda, bunda, bunda. Itulah acuan semangat gue untuk lahir. Dan ternyata di situ gue didatangi sama sosok perempuan tua. Dia datang pakai konde, pakai baju zaman dulu yang kalau bisa kita bilang itu kayak BH zaman dulu dilapisin sama brokat yang kelihatan kulit gitu loh, yang bener-bener nembus ke kulit gitu. Dia datang ke arah gue, dia senyum, dia cuma bilang, kamu pasti bisa lahir normal dan lancar. Terus gue cuma bisa nangis, gue ngeliat sosok nenek tua itu. Dan disitulah gue dapet keajaiban, bener-bener pertolongan dari Allah yang bener-bener gue gak bisa berkata-kata lagi. Gue cuma bisa ngucapin rasa syukur gue dari pembukaan 2 yang gue alamin ini. Itu kalau bisa dihitung itu
pembukaan 2 ini dari gue datang itu nggak singkat ya. Jadi ada cerita di balik gue datang ke bidan itu ada sekitar 10 harian gue merasakan pembukaan 2. 10 hari pembukaan 2. Itu nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain keaneh-anehan yang menandakan gue mau lahiran tuh nggak ada. Jadi gue balik lagi dan gue didatengin sosok nenek itu dengan tujuan nenek ini tuh ngasih semangat gue kalau gue ini bisa lahir normal dan selamat. Gue setelah gue ngeliat nenek ini, gue kan ditemenin sama nyokapnya Rehan nih datang, karena nyokap gue sama suami gue lagi ngurus ke bidan, lagi ngurus administrasi, dan gue ditemenin sama mamanya Rehan. Dan Rehan ini adalah salah satu kru MTS gue, masih saudara juga sama gue. Dia nungguin di situ, dia cuma bisa bantu gue baca-baca, ya sekedar mengingatkan gue ke Allah gitu kan. Dan di situ gue ngerasain aneh, pembukaan yang biasanya keluar darah atau air ini nggak gue rasain sama sekali. Jadi tiba-tiba itu di rahim gue atau di vagina gue udah pembukaan 8. Semua bidan dan salah satu bidan senior di situ panik. Paniknya aneh, dari pembukaan 2 tiba-tiba ini pembukaan 8, dan di situ semua udah langsung ngerakin ayo udah mau lahiran gitu kan. Yang tadinya bidan ini ngantuk karena kan posisinya waktu itu Ramadan juga ya, pas sahur juga, dia langsung semangat karena memang udah pembukaan 8 mendekati ke pembukaan lengkap. Di situ mereka udah pada pakai sarung tangan dan gue didorong untuk ke ruang persalinan, dan gue ngeliat sosok nenek tua itu ada di samping kiri gue, karena di samping kanan gue ini adalah nyokap gue dan suami gue yang nemenin pada saat itu. Di situ gue juga ngerasain aneh karena orang lahiran tuh biasanya air keluar, ketuban atau darah gitu, dan ini enggak, tiba-tiba pembukaan lengkap, kepala anak gue lahir. Dan disitulah anak gue tercekik, nggak bisa lahir dengan langsung lancar gitu. Karena menurut kedokteran, panggul gue ini sempit, jadi harus dibuka, kaki gue dibuka lebar. Di situ benar-benar nggak bisa sama sekali, gue udah nggak kuat untuk ngeden gitu ya, gue udah nggak kuat, udah nggak ada tenaga. Dan disitulah gue dengar suara anak gue lagi manggil-manggil gue. Dan gue ngeliat di atas kepala gue itu adalah partner kerja gue yang benar-benar berusaha buat benar-benar tuh gue udah harus mati di situ gitu. Gue juga nggak tahu tujuannya dia apa. Dan nyokap gue ini tiba-tiba tuh kayak langsung nyuruh suami gue untuk mengazankan di telinga kanan gue. Gue nggak tahu ya dia ngazanin gue apa enggak, karena gue udah blur banget. Yang gue lihat dan yang gue dengar itu anak gue sama sosok partner kerja gue ini gitu. Jadi itu dia bener-bener kayak ada di depan muka gue gitu loh. Di situ gue udah nggak sadar sama sekali. Setelah katanya sih suami gue ngazanin di kuping gue, dia pingsan, disuruh keluar, dan disitulah mulai anak gue keluar. Tapi anak gue demi Allah wallahi itu nggak ada darah sama sekali, nggak ada darah sama sekali dari kepala sampai kaki. Dan anehnya lagi, anak gue ini lahir nggak nangis, tapi telunjuknya dia itu ke arah sosok partner kerja gue ini yang gue lihat di atas. Dia nunjuk gitu. Ketika dia nunjuk ke atas, seketika itu entah arwah atau bayangan yang menyerupai partner kerja gue ini hilang. Disitulah bidannya pun aneh, kenapa ya? Kok nggak ada darahnya sama sekali gitu, nggak ada keluar darah, nggak ada keluar air ketuban. Dibawalah, dan gue panik karena anak gue mukanya udah biru karena kejepit tadi, panggul gue itu sempit. Terus diteng-teng lah anak gue itu untuk disadarin biar dia nangis gitu. Dia nggak nangis sama sekali, sampai gue sadar gue nangis, dia baru nangis juga, ikut nangis di situ. Dan di situ gue juga kok aneh gitu. Ya gue pasrahin aja lah, yang penting gue lahir sama anak gue tuh selamat. Di situ udah kelar, udah rapi, gue dibawa ke ruangan untuk istirahat, ke ruangan penginapan. Anak gue masih di ruang bidan, dan di sanalah laki gue ini kayak ngerasain anak gue kok aneh gitu, anak gue kok beda gitu. Jadi auranya tuh yang ditangkap sama suami gue tuh beda dia gitu, nggak kayak anak pertama gue. Entah apa yang dia rasain, beda aja rasanya.
Ketika udah selesai, gue istirahat, gue ngeliat sosok nenek itu datang lagi, menghampiri gue dan dia senyum lebar, nggak bilang apa-apa. Dia senyum bolak-balik ke arah, ini kan tempat tidur gue nih, ke sana kan toilet. Jadi dia bolak-balik dari tempat tidur gue, jalan ke toilet, dari toilet ke tempat tidur gue. Itu 3 kali dia bolak-balik senyum, bolak-balik senyum. Dia juga udah nggak bisa lagi membalas senyuman dia karena gue udah lemes parah. Gue udah lemes banget di situ. Dan disitulah anak gue diantar untuk disusuin karena dia nangis, ditinggallah sama bidannya. Gue lah merawat anak gue. Baru di situ gue, setelah gue gendong anak gue dan gue susuin anak gue, darah dari vagina gue keluar dahsyat banget, besar-besar banget, dan air ketuban itu baru keluar. Gue juga nggak tahu kenapa hal itu terjadi di saat udah semuanya udah rapi. Suami gue yang nggak bisa ngelihat darah banyak berceceran, dia pusing, dia panggil bidan. Gue kasih anak gue, di situ ada sosok laki-laki pakai blazer putih, kayak tampilannya kayak dokter, dan itu tuh udah tua juga, rambutnya udah botak, tapi di belakangnya tuh kayak masih ada numbuh rambut gitu. Dia gendong anak gue, dia bawa ke luar, gue diurusin sama susternya, dibersihin. Setelah bersih, barulah dokter, si bidan ini nanya, dia bilang, "Ibu, anaknya kemana?" Gue bingung dong, lah anak gue kemana? Gue nggak merasa gendong. Perasaan tadi gue udah kasih ke dokter cowok yang ada di sini. Dan si bidan ini bilang kalau di sini nggak ada dokter cowok selain dokter kandungan. Dan itu dokter kandungannya ini nggak standby pada saat itu, nggak ada dia. Terus gue juga udah bingung kan anak gue di mana, dan ternyata susternya ini balik lagi, bidannya balik lagi ke ruangan bayi, dan ternyata di situ anak gue udah tertata rapi dengan bedongan yang rapi. Itu seolah-olah habis dibongkar bedongannya terus dirapihin gitu. Itu bener-bener, wallahi gue nggak bohong, itu keadaannya rapih, terbungkus rapi banget tuh anak. Enggak yang tadinya bedongannya nggak sampai kepala, ini sampai kepala gitu. Disitulah mulai bidan ini mulai mempertanyakan keanehan-keanehan di besok harinya. Di situ juga gue bilang, gue ngelihat jelas bener-bener anak gue tuh ditanggap sama si dokter ini, si dokter laki-laki tua ini gitu. Dan dia menunjukkan suatu album foto yang dia bilang, "Bu, dokternya ini yang gendong anak ibu yang mana?" gitu. Terus gue buka tuh albumnya, gue disuruh lihat, gue bilang, "Yang ini dokternya." Dan ternyata dokter itu lagi koma di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Dia lagi dirawat di sana. Gue sempat nangis, dan ternyata adalah dokter ini yang dulunya mau menangani gue untuk gue USG pada saat itu, tapi terhalang karena dokternya ini sakit. Dia nggak bisa ketemu sama gue dan gue nggak bisa ketemu sama dia, dan gue nggak tahu dokter ini kayak gimana, dokter ini tuh rupanya tuh kayak gimana, gue nggak tahu, dan gue nggak pernah kenal sama dokter ini. Di situ gue sempet nangis juga. Kenapa gitu loh, karena memang ada sebelumnya tuh ada jadwal yang di buku pink dari bidan itu gue tunjukin, ini ada, ternyata tuh namanya itu adalah salah satu dokter yang jaga di dekat rumah gue. Kalau kalian tahu, nah disitulah tempat gue bersalin, tempat gue lahiran. Singkat cerita udah di situ udah selesai dan gue mau pulang. Ada kejanggalan yang mau gue tanyain ke bidan ini. Gue bilang, ada satu perempuan tua berkonde pakai baju kebaya, ini siapa gitu. Dan dia langsung meluk gue. Dia bilang itu adalah dia yang punya rumah sakit ini atau yang punya klinik ini gitu. Dan di situ gue juga nangis, gue peluk dia, peluk bidannya. Di situ gue bilang, sampein salam gue untuk bidan yang mungkin dia melihat proses kelahiran gue, ya gue berterima kasih sudah dijenguk gitu. Singkat cerita, anak gue di usia 1 tahun, nah ini kejadian anehnya. Yang gue takutin ini terjadi. Di usia 1 tahun anak gue sakit dengan sakit yang sama apa yang gue rasain waktu gue sakit di usia gue 5 tahun, dia 1 tahun sakit, dirawat di rumah sakit juga dengan kondisi penyakit yang tidak diketahui oleh dokter.
Nah sakitnya tuh aneh, jadi diagnosa dokter ini nggak jelas, anak gue tuh nggak ada sakit apa-apa, tapi 3 hari di rumah sakit itu sembuh. Jadi ketika dibawa ke rumah, balik lagi ke rumah, itu tuh panas lagi, tegang lagi, kejang lagi, tapi posisi matanya dia tuh merem. Cuma kayak bola matanya tuh kayak gerak-gerak kayak orang lagi main gitu, kayak orang lagi melek, cuma dia posisi merem, matanya dimeremin gitu kan. Gue juga ngeliat di situ anak gue ini ada yang aneh, cuma gue nggak ngeliat ada makhluk yang ngeganggu dia, gue nggak lihat sama sekali, gue nggak bisa lihat itu. Tapi ketika jam 2:30 pagi, gue tidurin anak gue di depan, jadi kan gue bawa nih anak gue yang harusnya tidur di kamar gue bawa ke ruang TV di depan. Karena di kamar gue itu gue ngerasa aneh, terus auranya tuh panas banget, anak gue tuh rewel banget di situ. Gue pindahin lah ke depan TV, gue tidurin. Di situ dia anteng, tapi yang tadi gue bilang matanya tuh tetap gerak-gerak terus. Dia seharian full nggak bangun-bangun, nggak minta minum, nggak pipis, nggak apa, pokoknya dia tidur terus gitu. Dan pada saat gue mau ke kamar mandi, gue ngeliat ada sosok, rambutnya tuh gimbal, besar banget badannya, itu gimbal, tebal banget rambutnya. Dia tuh kayak lagi ngelongok ke arah kamar gue itu, seolah-olah dia tuh nyari anak gue nih. Kok nggak ada ya gitu. Dia nyari dan itu papasan. Ketika gue mau ke kamar mandi, dia nengok lah tuh ke arah muka gue. Gue kaget dong di situ. Gue hampir mau pingsan di situ karena bener-bener mukanya tuh besar banget dan rambutnya tebal banget. Sampai 7 hari sakit kayak gitu, bayangin ya, anak gue itu nggak makan, nggak minum, udah kayak bener-bener kayak mayat gitu loh. Sampai gue tuh di situ tuh udah berusaha ngeruqyah anak gue, udah baca-bacain ayat-ayat semua orang-orang yang ibaratnya orang pinter lah ya di dekat rumah gue panggilin ke situ untuk ngajiin, tetep aja nggak ngaruh. Sampai abah gue datangin ke situ, terus abah gue bilang, ini mah proses katanya, udah nggak perlu takut, anak kamu nggak makan nggak minum dia tetap sehat kondisi badannya, dia tuh nggak sakit gitu. Sampai satu hari itu ada tetangga gue datang, dia ngelihat gue ini senyum-senyum sendiri, dia bilang, Mai, si Davin sakit ya gitu. Iya sakit. Udah itu mah bukan sakit katanya, tapi proses pembukaan mata batin. Disitulah gue langsung down. Gue takut anak gue bener-bener sampai gede kayak gue gitu. Gue nggak mau hal itu terjadi karena memang berat banget. Di situ dia datang ke rumah gue terus dia bilang, minta air dong gitu, minta air, taruh di piring tatak, piring teplek gitu kan, ditaruh terus sama dia dibacain ayat ruqyah. Entah kenapa memang mungkin ya Allah kasih kesembuhan melalui tetangga gue ini gitu loh, ikhtiarnya tuh terkabul melalui dia gitu. Dibasuhin lah air itu ke seluruh badan anak gue ini. Nggak lama deh, sekitar 10 menitan setelah dibasuh, terus tetangga gue ini senyum-senyum sendiri ngeliat anak gue, dia bilang ke gue gini, Maya, anak lo itu auranya besar banget, melebihi dari besar badannya dia gitu. Ya gue cuma bisa senyum aja, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Di situ seketika anak gue bangun, duduk, yang dia bilang pertama adalah, teman-teman aku mana? Itu anak gue nggak cadel sama sekali. Di usia 1 tahun nggak ada cadel-cadelnya. Jadi bener-bener kayak udah kayak orang dewasa aja ngomongnya. Teman-teman aku mana? Terus gue baru ngeliat di belakangnya dia itu ada sosok yang rambutnya besar, yang gue lihat samprokan itu. Terus ada model kuntilanak juga. Tapi gue pikir itu bukan sosok kunti gitu. Itu kayak suatu arwah entah itu dari mana yang ngikut ke anak gue. Itu penampilannya sih memang kayak kunti. Terus ada nenek-nenek bongkok, nenek-neneknya itu ini sih kalau menurut aura yang gue dapat dari nenek-nenek ini adalah leluhur gue juga gitu. Nenek-nenek ini juga leluhur dari keturunan gue juga. Dan ada satu anak kecil, usianya itu lebih tua dari anak gue ya, sekitar 3 tahun lah, anak gue kan 1 tahun. Ada anak kecil sama ada perempuan mukanya hancur, jadi kayak korban gitulah, gue nggak tahu dia dari mana. Gue kaget ngelihat itu, ternyata selama ini anak gue tidur mereka yang nemenin. Terus gue tanya ke anak gue, Dede nggak lapar gitu? Iya aku lapar kata dia, tapi aku mau main sama teman-teman aku. Kamu main sama siapa aja?
Gue tanya dong dia, ternyata dia menyebutkan sosok itu juga. Di situ gue mulai merinding, semua keluarga gue kaget karena dia ngelihat sama apa yang gue lihat juga. Ternyata yang selama ini anak gue tidur, anak gue tuh dikekepin kayak model digendong gitu sama sosok Kunti ini. Dan anak gue ini jadi kayak main gendong-gendongan. Anak gue ini gendong sosok makhluk kecil ada di belakangnya dia. Dia bilang pundak aku sakit karena aku habis main sama teman aku. Disitulah ketakutan gue udah mulai makin panik banget karena gue nggak mau terus-terusan sampai gede dia kayak gitu. Singkat cerita, dia itu ada satu omongan yang benar-benar omongan ini entah ini terjadi karena kebetulan atau gimana, karena memang sering banget kalau dia ngomong itu suka terjadi. Jadi contohnya waktu itu nyokap gue mau pulang ke rumahnya, dia bilang, "Mama jangan pulang, Mama nggak boleh masak ya di rumah, nanti rumah Mama kebakaran." Dan di situ nyokap gue kaget, dia ngomong kayak gitu. Ditanya sama nyokap gue, dia nggak mau ngulangin kata-katanya. Jadi kayak udah spontan aja gitu dia ngomong kayak gitu. Dan nyokap gue tetap maksain pulang dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Alhamdulillahnya rumah gue nggak sampai kebakaran besar. Nah di situ mulailah gue kayak udahlah nggak usah sampai gede, dia nggak usah bisa punya kelebihan kayak gitu. Tapi ya nggak bisa ditolak, sampai sekarang pun dia masih suka melihat mereka yang terlihat juga sama kayak gue, cuma bedanya dia ini nggak mau terlalu mendalami. Jadi kalau dia melihat, dia cukup diam, dia nggak berani ajak komunikasi, nggak berani ajak ngobrol lagi, dan dia ini nggak mau berteman sama si mereka yang nggak terlihat ini, karena gue udah ngasih penjelasan ke anak gue kalau dia ini bukan manusia. Jadi begitulah kisahnya yang dialami oleh anak gue ini. Jadi inilah kisah yang gue alami di saat gue dari usia kandungannya dia masih belum gue ketahui, terus sampai dia lahir, sampai dia di usia 1 tahun. Ya itulah kejadian anehnya. Mungkin ya gak bisa dihilangin garis keturunannya ya. Tapi gue masih berdoa sampai sekarang, semoga anak gue gak bisa mengalami apa yang gue alami sekarang. Mungkin inilah cerita yang bisa gue sampaikan untuk kalian dengarkan dan kalian bisa ambil pesan positifnya dari cerita ini. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, gue berterima kasih banget atas supportnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif, dan share juga video ini apabila bermanfaat. Oke, sekian cerita dari gue kali ini. Salam misteri, Maya True Story.